Bab 316, Rumah Sun Xia, 2. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Hitungan mundur segera muncul di layar lebar, kecuali Zhang Yu, yang masih tanpa ekspresi, melihat topik dan tidak tahu harus menulis apa. Sisanya, mengerutkan kening, sedang memikirkan kemungkinan penyelesaian mereka sendiri. 1 dari 8. Untuk saat ini, itu tidak sesulit puisi pertama Ding Ling Ling. Namun, meskipun tingkat kesulitannya sedikit lebih rendah, perlu dipertimbangkan dengan jelas, terutama Lu Yuxuan dan Cai Zichen, mereka semua sekarang berada di titik nol, jika seandainya mereka tidak bisa keluar, pada dasarnya pergilah. Jadi berhati-hatilah. Lan Kehan, yang berdiri di pinggir lapangan, berkata, masalah ini bisa sedikit lebih sulit. Jika saya naik, itu akan hampir sama. Tan Xiaonan mendengar gigi berlubang. Apakah sulit? Bagaimana saya bisa merasa sangat sulit? Tampaknya masih ada kesenjangan tertentu antara bakat-bakat yang lebih rendah ini dan para gadis. Tepat sebelum waktu di lapangan, keempat orang di panggung semuanya menekan tombol jawab secara bersamaan. Penonton di lapangan terkejut melihat ini. Tahukah Anda, ini adalah pertama kalinya semua orang menekan tombol solitaire. Meskipun belum diangkat, penonton sudah terkejut. Pertanyaan ini sangat sulit. Mereka berdua dapat terhubung, asli atau palsu. Jangan pertaruhkan muka Anda. Keempatnya hampir berakting bersama saat ini, dan semuanya bergerak dengan cepat setelah mengetuk konten dan menekan tombol berhenti. Karya yang sesuai muncul di layar lebar, dan penonton mendongak. Ding Ling Ling berkata, saya juga punya puisi, tolong beritahu saya. 1 hujan musim gugur, 1 gunung merah, 1 bunga kuning, 1 flamboyan, 1 kehidupan, 1 malam dingin, 1 mimpi yang jujur dan 1 kosong. Saya juga 81. Beberapa orang di tim peninjau mengangguk ketika mereka melihat ini. Tidak mengherankan untuk mengatakan bahwa level Ding Ling Ling masih sangat tinggi. Setelah membaca karya Ding Ling Ling, Cai Zichen mengangguk kagum. Jalan, saya juga punya karya, tolong beri saya pencerahan, 1 kegembiraan, 1 kesedihan dan kerabat, 1 untaian mutiara, 1 untaian air mata, 1 puisi, 2 rintihan, dan 1 pemabuk. Seluruh penonton mengagumi ini ketika mereka melihatnya, dan mereka tampak luar biasa di lapangan. Dari sudut pandang mereka tidak tahu harus menulis apa jika mereka bermain. Dan beberapa orang ini dapat menghasilkan karya yang bagus dalam waktu singkat, dan mereka memang sangat kuat. Lu Yuxuan berkata, saya juga punya sebuah karya, tolong beri saya pencerahan, sebuah mobil, seekor kuda dan setengah debu jalan, suara Qihong dan sinar jiwa, sebuah nyanyian dan desahan, sebuah gunung di bulan. Wu Jie berkata, orang-orang ini luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana kabar bos. Zhao Zijun berkata, kalau begitu, kamu bisa tenang. Tidak peduli seberapa buruk bosnya, tidak mungkin bisa disingkirkan di level pertama. Semua orang di kelas 12 mengangguk ketika mendengar ini. Mereka percaya pada Zhang Yudu. Reinkarnasi orang bijak puitis seperti itu tidak boleh dikalahkan dengan cara yang begitu sederhana. Setelah beberapa orang di lapangan selesai berbicara, mereka secara alami menoleh ke Zhang Yu. Zhang Yu tersenyum dan berkata, 1 gunung, 1 air membanjiri awan, 1 tinglan dan 1 burung camar pasir. 1 kelompok pergi ke angsa dan 1 tanggul, dan 1 orang bernyanyi sendirian. Itu bagus. Papa, ada tepuk tangan meriah saat ini. Saya tidak menyangka level ini begitu menarik, dan beberapa orang menulis. Karya yang bagus. Sepertinya ini benar-benar pertempuran naga dan harimau. Belum jelas siapa yang kuat dan siapa yang lemah, siapa yang bisa melangkah lebih jauh. Yurong menghela napas, ini negara sungguhan, tetapi ada orang-orang berbakat, masing-masing memimpin selama ratusan tahun. Beberapa anggota kelompok juri lainnya mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak menyangka pertandingan ini, mereka dapat meloloskan begitu banyak pemain hebat pada saat yang sama. Untuk saat ini, jangan remehkan anak-anak muda. Tian Hao mengangguk kagum dan berkata, kelima pemain di lapangan semuanya telah direkrut.
Sekarang mari kita tanyakan kepada guru-guru tim juri. Apakah karya para pemain memenuhi persyaratan topik? Titik titik titik. Tanda centang di bawah panel juri segera menyala. Titik titik titik. Tian Hao berkata, selamat atas keberhasilan Anda di babak pertama. Sekarang harap perhatikan, silakan terus jawab pertanyaannya. Sebelum hitungan mundur berakhir, silakan memimpin. Titik titik titik. Begitu kata-kata Tian Hao jatuh, waktu berubah untuk muncul di layar lebar. Pada saat yang sama, Sun Xia dengan cepat mengetuk kunci jawaban dan bergegas ke yang pertama. Dia sudah tahu bahwa untuk memenangkan permainan, dia harus menggunakan ritme yang dikenalnya. Selama ritme Anda sendiri menyatu, Anda dapat mengganggu ritme lawan dan membiarkan diri Anda melaju ke level terakhir. Setelah Sun Xia menekan tombol jawaban, ia segera dan dengan terampil mengetuk keyboard. Setelah beberapa saat, ia menyelesaikan pekerjaannya. Satu tombol berhenti. Sun Xia melirik layar besar hingga teks muncul di sana, dan berkata, tanyakan lagi. Satu bunga, satu pohon willow, satu ikan, satu sentuhan matahari terbenam, satu burung bangau terbang. Satu gunung, satu air, satu kuil, satu hutan, daun kuning, dan satu biksu kembali. Harap perhatikan, kali ini ada 10 di tengah. Titik titik titik. Penonton di antara penonton melihat bahwa ada banyak diskusi. Anda harus tahu bahwa kesulitannya telah ditingkatkan lagi kali ini. Kali ini, ada lebih banyak, 1, dan telah meningkat menjadi 10. Tidakkah Anda pikir babak berikutnya baik-baik saja? Tetapi ketika Anda memikirkannya, tampaknya mustahil. Jika Anda menulis semuanya, bagaimana yang lain menulisnya? Apakah tidak mungkin untuk melakukannya secara kolektif? Titik titik titik. Hati Tian Hao penuh rahasia. Kemudian berkata, silakan minta pemain lain untuk memutuskan apakah akan menjawab pertanyaan dalam waktu 30 detik. Hitung mundur dimulai. Titik titik titik. Beberapa orang di panggung tampak berbeda, kebanyakan dari mereka merasa agak sulit. Anda tahu, jangan melihat ini hanya sebagai satu, tetapi hal ini, semakin sulit untuk dihubungkan. Karena jika tidak ada ritme dan beberapa detail yang pasti, bagaimana mungkin ada begitu banyak yang harus ditulis? Terutama apa yang harus saya tulis sekarang. Waktunya habis. Ding Lingling dan Zhang Yu menembak kunci jawaban hampir bersamaan. Dan Lu Yuxuan dan Cai Zichen tidak memiliki hal-hal baik pada akhirnya. Mereka tidak menekannya pada akhirnya. Lagi pula, mereka tidak memiliki skor sebanyak Zhang Yu dan Ding Lingling untuk mendukung, jadi mereka tidak dapat mengambil risiko apapun. Titik titik titik. Tian Hao melihat ini dan berkata, sekarang minta kedua pemain untuk menyelesaikan kreasi dalam waktu yang ditentukan. Hitung mundur dimulai. Titik titik titik. Ding Lingling dan Zhang Yu, sementara hitungan mundur muncul di layar besar, mereka bergerak dan menekan tombol berhenti pada saat yang sama. Ding Lingling menoleh dan melirik layar besar, dan berkata, satu nelayan, satu nelayan, satu nelayan, satu kail pancing, satu ketukan dan satu senyum, satu orang memonopoli Jiang Qiu. Saya juga punya 10. Titik titik titik. Papa. Tepuk tangan bergema di antara penonton. Wanita berbakat adalah wanita berbakat, dan kekuatan mereka luar biasa. Titik titik titik. Zhang Yu melirik dan tertawa, ketukan, kejutan, pintu terbuka, nama tercengang. Penundaan, seringai, jeritan, kegilaan. Hei, saya kebetulan berusia 10 tahun. Titik titik titik. Hehehehehe. Penonton tersenyum ketika mereka melihatnya. Mengatakan bahwa karya Zhang Yu terlalu licin, bukan produk yang bagus. Namun tidak dapat dikatakan bahwa dia salah, hanya saja 2 poin lebih buruk daripada karya 2 pemain wanita. Benar-benar sebuah puisi. Lan Kehan menutupi mulutnya di pinggir lapangan. Dia tertawa tanpa henti dan berkata, Zhang Yu tidak bisa melakukannya lagi. Kali ini dia bisa mengambil karya setingkat ini, jadi kita bisa melihat bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan di babak berikutnya. Tan Xiaonan berkata, tidak apa-apa untuk mengambilnya. Siapa peduli kualitas apa yang tidak berkualitas. Para juri tidak menentangnya. Anda sendiri tidak menyukainya, itu sepertinya tidak masuk akal. Lan Kehan mendengar ini mendengus, dan berkata, apa yang kamu tahu? Dia keledai yang malang, silakan tunggu dan lihat, dia akan segera keluar dari permainan. Tan Xiaonan melirik, tetapi Lan Kehan, yang tidak pernah meramalkan keberhasilan, dia tidak bisa berkata-kata. Ada apa dengan gadis ini?
Gadis-gadis di sekitarnya berbicara satu sama lain dengan suara rendah. Tentu saja, sebagian besar konten membahas apakah Zhang Yu benar-benar buruk. Pada saat ini, tanda centang panel juri kembali cerah, dan karya-karya di lapangan disahkan dengan suara bulat. Tian Hao berkata, selamat kepada ketiga pemain. Satu level lagi. Jika Anda ingin melanjutkan, silakan pimpin sebelum hitungan mundur berakhir. Sun Xia merasa agak sulit saat ini. Dia tidak menyangka bahwa keduanya akan menggigit begitu erat. Tampaknya dia harus mengeluarkan lebih banyak kekuatan untuk melepaskan mereka. Memikirkan hal ini, Sun Xia sekali lagi menekan tombol jawaban terlebih dahulu. Saat Anda mengetik di perangkat, tekan tombol berhenti secara bersamaan. Setelah teks karya muncul di layar lebar, dia berkata, saya tidak menyangka bahwa keduanya begitu kuat. Kalau begitu, silakan coba pertanyaan saya lagi, 2 atau 3 mil jauhnya, dan 4 atau 5 rumah di Yanchun. Paviliun 6 atau 7 kursi, 80 atau 90 batang bunga. Judulnya membutuhkan 5 kata dan 1 hingga 10. Penonton di lapangan melihat judul Sun Xia dan mengubah gaya mereka. Tidak lagi menulis 1, menulis ulang 1 sampai 10. Tidak peduli itu adalah penulisan puisi dan sudah, itu telah meningkat lagi suatu kesulitan. Penonton di panggung juga kagum saat ini, dan keterampilan puitis Sun Xia memang sangat mendalam. Tampaknya putaran orang ini tidak sedang berjuang dalam pertempuran ketidakpastian. Sekarang kesulitan permainan semakin tinggi dan tinggi, lebih sulit untuk menjawab pertanyaan, dan bahkan lebih sulit bagi Anda untuk menjawab pertanyaan itu. Saya tidak tahu apakah Ding Lingling dan Zhang Yu dapat bertahan. Tian Hao berkata, silakan persiapkan para kontestan, hitungan mundur dimulai. Ding Lingling dan Zhang Yu melihat pertanyaan itu secara terpisah, tetapi jatuh ke dalam perenungan pada saat yang sama. Untuk mengetahui pertanyaan ini, itu tidak sesederhana yang sebelumnya, Anda harus berpikir jernih tentang sisi buruknya. Segera, ketika kedua orang itu merasa hampir sama, mereka menekan tombol jawab sebelum dan sesudahnya. Setelah itu, saya mulai mengetik di papan ketik. Setelah beberapa saat, saya menyelesaikan pekerjaan, dan pada saat yang sama saya menekan tombol konfirmasi. Kecepatan kedua orang itu masih satu persatu, dan para penonton diam-diam menyipitkan mata. Tidak main-main, topik yang sangat sulit, 2. Orang benar-benar dapat bereaksi begitu cepat. Apakah itu pikiran yang jenius? Apakah semuanya luar biasa? Teks muncul di layar lebar. Ding Lingling berkata, saya juga punya puisi. Tolong minta bimbingan saudara perempuan saya. 2 atau 3 puncak pertama, Yanlan beratnya 4 atau 5. Ada 6 atau 7 tempat di Yunmen, dan 80 atau 90 pohon pinus. Hebat, Yurong mengangguk dan berkata, puisi Ding Lingling selalu memiliki konsepsi artistik yang sangat tinggi. Mereka memiliki rasa gambar yang hebat. Puisi ini bisa dikatakan sangat indah. Ini benar-benar pertarungan naga dan harimau. Wu Changhao mendesah. Luo Jinseng tersenyum dan berkata, haruskah dikatakan sebagai naga dan naga? Hehehehe. Beberapa orang di sekitar mendengar senyuman pada saat yang sama. Sun Xia mengangguk kagum. Itu memang Ding Lingling, kekuatannya lebih baik daripada dirinya sendiri. Itu hanya tinggi atau rendah. Memikirkan hal ini, saya menoleh ke Zhang Yu. Zhang Yu melihat kedua putrinya melihat diri mereka sendiri saat ini, tersenyum dan berkata, saya juga punya puisi, tolong beri petunjuk. 1 atau 2 mil jauhnya, 4 atau 5 kali mogok, 6 atau 7 orang menelepon, 8 atau 9. 10 orang mendorong. Petik 2. Hahaha. Seluruh penonton melihat ini dan tertawa terbahak-bahak. Ini sangat berminyak, ada apa dengan Zhang Yu sekarang? Dengan karya-karya berminyak seperti itu, apakah benar-benar bagus untuk terus bercampur? Lan Kehan berkata saat ini, Zhang Yu terlalu banyak. Dia juga menulis puisi yang sangat bagus untuk dibaca semua orang. Saya rasa dia satu-satunya yang melakukannya. Di babak berikutnya, dia pasti tidak akan bisa mengambilnya. Tan Xiaonan berkata, itu tidak perlu. Saya rasa Zhang Yu pasti merasa bahwa level puisi ini sudah cukup. Seharusnya belum saatnya untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Lan Kehan berkata, jangan membenarkannya.
Jangan katakan dia tidak memiliki kekuatan itu. Bahkan jika dia memilikinya, dia sama sekali tidak akan menghormati lawannya. Mungkin juga dia menolak untuk menjawab di awal. Tan Xiaonan berkata, tidak peduli apa hubungannya. Kamu dapat menghubungkannya sekarang. Apa yang terjadi jika kamu menghubungkannya dengan baik? Qiu Yue sangat marah ketika dia melihat mereka berdua, dan dia menyela, jangan membuat keributan. Kita semua sekarang adalah penonton, bukan pemain. Tidak ada yang berisik, kita tidak membuat keributan, ini tampak aneh. Ketiga putrinya Feng Manru, Luo Ting dan Zhao Jing yang berdiri di sekitar juga membujuk. Setelah membaca puisi Zhang Yu, Tian Hao tidak dapat menahan senyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang kami mengundang beberapa guru dari kelompok juri untuk menentukan apakah karya para kontestan memenuhi persyaratan topik. Tanda centang di bawah panel juri segera menjadi lebih terang. Tian Hao berkata, selamat. Melanjutkan permainan, silakan ajukan pertanyaan sebelum hitungan mundur berakhir. Sun Xia tidak menyangka Ding Lingling dan Zhang Yu begitu dekat. Tampaknya mencoba menyingkirkan mereka tidaklah mudah. Memikirkan hal ini, dia menepuk kunci jawaban lagi, dan dengan cepat mengetik konten, dan teks segera muncul di layar lebar. Sun Xia menoleh ke arah Zhang Ding dan berkata, keduanya sangat hebat. Sekarang datanglah untuk mengambil kata-kata umpatanku. Seekor jiao besar, 2 xiao jiao, teratai emas 3 inci dan pinggang 4 inci, membeli 5 atau 6-7 bubuk pengepakan, sangat bergaya. Penonton di atas panggung melihat banyak kesulitan, dan menjadi bersemangat lagi, karena ini tidak lagi seperti perkelahian kecil di awal, pekerjaan menjadi semakin sulit, sekarang saya ingin terhubung lagi, saya khawatir itu tidak begitu sederhana. Tian Hao mengumumkan bahwa kelanjutan topik, hitungan mundur di layar lebar telah mulai muncul. Ding Lingling mengerutkan kening saat ini, untuk mengetahui bahwa puisi ini tidak mudah. Satu putaran pada satu waktu, bahkan jika Anda belajar darinya, Anda harus memiliki suasana hati tertentu. Jika tidak, mudah untuk melewatkan pertanyaan. Waktu menghilang sedikit, Ding Lingling tetap tidak bergerak. Zhang Yu menepuk kunci jawaban saat ini, menunjukkan kemauan untuk menjawab pertanyaan, yang membangkitkan minat penonton. Qiu Yue melihat keadaan Ding Lingling dan tiba-tiba berkata, Lingling mungkin tidak bisa keluar. Topik ini terlalu sulit. Zhang Yu tampaknya memiliki fondasi yang lebih tebalan kehan mendengus, dan berkata, dia meminyaki puisi, tentu saja itu tebal. Menjemputnya tanpa malu-malu, tidak ada yang bisa. Benarkah? Tan Xiaonan tersenyum ketika mendengar ini, kalau begitu kamu coba satu sekarang. Lan Kehan mendengar ekspresi malu di wajahnya, dan kemudian membenarkan, aku bukan pemain. Aku belum siap, jika aku telah mempersiapkan sebelumnya, aku pasti bisa menjemputnya sekarang. Tan Xiaonan melihat Lan Kehan sangat ingin mati, tetapi hanya tersenyum, dan tidak terus bertanya, jangan sampai dia malu dan tidak naik ke panggung, bahkan lebih marah dan marah. Terakhir kali sudah habis, Ding Lingling tidak menjawab. Untuk mengatakan bahwa dia tidak punya apa-apa dalam pikirannya kali ini, tentu saja dia tidak berani mengambil risiko. Bergantung pada situasinya, Anda mungkin tidak dapat mencetak lebih banyak poin daripada lawan. Lebih baik aman tanpa risiko. Melihat Ding Lingling tidak mengangkat, Sun Xia merasa lega dan menoleh ke Zhang Yu, lawan terakhirnya. Tian Hao berkata, oke. Sekarang hanya Zhang Yu yang menekan tombol jawab. Sekarang Zhang Yu diminta untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang ditentukan. Hitungan mundur muncul di layar besar. Zhang Yu segera mengetuk keyboard, dan dengan cepat mendapatkannya, menekan tombol berhenti. Ketika teks itu muncul di layar besar, dia berkata, saya juga punya puisi 7 kata. Silakan tanya, 19 bulan dan 8 putaran, 7 talenta dan 6 epilepsi, 5 lagi, 4 genderang, 3 nyanyian, dan tidur di bulan Februari. Hebat, Sun Xia menatap matanya. Zhang Yu tidak hanya meminjam format Sun Xia, yang mengejutkannya. Dan Zhang Yu menciptakan karya yang sama dengan kilas balik. Efek akhirnya sangat menarik. Seluruh penonton hampir terkejut saat ini. Awalnya, tidak ada yang menyangka bahwa kali ini bukan puisi minyak. Zhang Yu sangat luar biasa. Dapat dikatakan mengejutkan keempatnya. Semua orang di lapangan terkesan.
Bagaimana otak anak ini tumbuh dan bagaimana dia bisa begitu luar biasa dalam waktu yang singkat. Hebat, luar biasa. Zhang Yu benar-benar berbakat. Yu Rong memuji. Wu Changhao berkata, awalnya, saya pikir dia agak terlalu sembrono. Untuk mengatakan bahwa puisi Sun Xia cukup ketat, tanpa usaha apapun, saya khawatir akan sulit untuk mengambilnya. Saya tidak menyangka Zhang Yu akan memilihnya dengan mudah. Sungguh menakjubkan. Beberapa anggota tim pengulas merasa sangat puas. Qiu Yue mengagumi, Zhang Yu terlalu hebat. Puisi ini bukan lagi puisi minyak. Tidak peduli kata-kata atau suasana hatinya, ini adalah produk kelas 1. Sorotannya memang terbalik, puisi kedua orang itu saling melengkapi. Itu adalah sebuah mahakarya. Apakah itu sangat bagus? Lan Kehan berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana aku terlihat biasa saja. Tan Xiaonan tertawa, asalkan itu ditulis oleh Zhang Yu. Itu seharusnya biasa saja dari mulutmu. Hahaha, beberapa gadis di sekitar tertawa saat mendengar ini. Hati Tian Hao dikagumi, dan anakmu terlalu berbakat. Jalan, sekarang tanyakan kepada guru-guru dari kelompok juri untuk memastikan apakah karya kontestan memenuhi persyaratan judul. Di antara kata-kata itu, tanda centang dari kelompok juri segera menyala dan berkata, selamat kepada kedua pemain. 1 putaran, permainan berlanjut, tolong lakukan yang terbaik sebelum hitungan mundur berakhir. Hitungan mundur muncul lagi di layar lebar. Sun Xia terdiam saat ini. Zhang Yu mampu menerima putaran seperti itu dan menggigit dirinya sendiri, tetapi Sun Xia tidak mengharapkannya di awal. Meskipun di awal periode, pertanyaannya relatif singkat, setiap orang adalah ujian kecil. Tetapi tidak sesederhana itu hampir menjadi lebih sulit. Ding Lingling menyerah, tetapi Zhang Yu masih berdiri di sana menekan dengan keras. Tidak heran dia dan Ding Lingling mampu bertarung begitu banyak ronde di ronde terakhir dan akhirnya menang. Orang ini memang bukan manusia. Memikirkan hal ini, Sun Xia sedikit khawatir. Apa yang harus saya lakukan? Waktu berlalu sedikit. Sun Xia terdiam, Zhang Yu masih menguap, berdiri di tempat tanpa bermaksud meraih pertanyaan. Segera, Sun Xia membuat tekad dan menekan tombol tanya lagi. Kemudian dia berderak, dan setelah beberapa saat, pekerjaan selesai, dan tombol berhenti ditekan. Saya berbalik dan melihat Zhang Yu, dan berkata, Zhang Yu, kamu sangat bagus. Saya masih memiliki puisi 6 karakter, dan saya ingin bertanya tentang itu. Sebuah perahu tunggal daun mengapung, mengambil 2 atau 3 sascer. Menggunakan 4 pool dan 5 layar, 6 pantai 7 Bay. Setelah semua benturan dan belokan, sudah terlambat. Petik 2. Wow, penonton terkejut melihat ini. Tidak, kesulitan ini hanyalah sebuah serangan balik untuk membuka CD tak terbatas dan menggunakan nirwana. Sekarang sepertinya kita akan menentukan pemenangnya. Dengan puisi 6 karakter, imajinasi menjadi sakit kepala. Melihat Zhang Yu kali ini benar-benar mustahil. Hebat, hebat. Beberapa anggota panel juri dikagumi dan dapat memilah pertanyaan seperti itu. Sun Xia benar-benar hebat. Hei, permainan ini telah dibagi. Sun Xia menang. Lan Kehan tertawa. Tan Xiaonan mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Anda perlu tahu bahwa kesulitan pertanyaan ini seharusnya berada di luar penilaian Anda sendiri. Melihat Zhang Yu sekarang, saya khawatir akan sulit untuk melanjutkan. Gadis-gadis di sekitarnya juga saling berdekatan. Tentu saja, isinya pada dasarnya adalah bahwa Zhang Yu takut menghadapi kekalahan pertamanya sejak awal permainan. Wu Jie mengerutkan kening, sulit. Apakah bos bisa melakukan ini? Saya rasa sudah cukup. Zhao Zijun berkata, terlalu sulit. Su Qianqian menjawab, pokoknya. Zhang Yuneng sudah menerima sekarang, dia sudah sangat bagus. Jangan pedulikan untung rugi sekali setengah. Semua orang di kelas 12 mengangguk ketika mendengar ini. Dari sudut pandang mereka, Zhang Yu sudah luar biasa. Jika mereka tidak terkalahkan, bukankah mereka akan mengejar para dewa? Tian Hao menatap Zhang Yu dan melihat bahwa dia baru saja melihat konten di layar lebar. Itu tidak semudah biasanya. Perasaan gelap, kali ini Zhang Yu dapat dianggap sakit kepala. Berkata, silakan minta pemain untuk memutuskan apakah akan menjawab pertanyaan dalam waktu 30 detik. Hitung mundur dimulai. Suara Tian Hao jatuh.
Ketika hitungan mundur baru saja muncul di layar lebar, Zhang Yu tiba-tiba menepuk kunci jawaban. Dengan tatapan tertegun dari penonton, dia dengan cepat mengetuk konten, lalu menekan tombol berhenti. Sebaliknya, dia tersenyum pada Sun Xia dan berkata, saya juga punya puisi 6 karakter. Mohon sarannya, 10 tahun kerja, keras dan belajar di 98 akademi. Meninggalkan 7 emosi dan 6 keinginan, membaca 5 karya klasik dan 4 buku. Pasti berhasil sekarang. ... Oh, sebuah peluit nakal yang keras terdengar di aula. Wu Fatzi di bawah panggung menyelesaikan peluitnya dan berdiri dengan gembira dan bertepuk tangan. Penonton terdiam sejenak, dan ada tepuk tangan meriah, dan tepuk tangan semakin keras. Penonton bertepuk tangan lagi dan lagi, untuk mengatakan bahwa mereka tidak dapat mengagumi mereka satu persatu. Bagaimana mungkin ada pria seperti sapi di dunia ini? Ini terlihat samar dan sangat sulit. Bagaimana bisa dikatakan bahwa langkah selanjutnya adalah, apakah kamu anak kecil atau manusia? ... Yurong menghela nafas, anak ini sungguh luar biasa. Tidak peduli seberapa sulit pekerjaan yang diberikan, dia dapat menerimanya dengan sangat mudah. Wu Changhao mengangguk dan berkata, akan ada 10 atau 20 tahun lagi. Ketika anak ini lebih tua, tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan menjadi salah satu tokoh penting di dunia sastra. Beberapa orang di sekitar mendengar ini dan mengangguk pada saat yang sama, mereka setuju dengan kemungkinan Wu Changhao. Dari sudut pandang mereka, usia muda Zhang Yu memiliki warisan budaya di belakangnya, yang tidak pernah terdengar dan tidak terlihat. Pada awalnya, beberapa orang tahu bahwa Zhang Yu adalah penulis Journey to the West, dan mereka pikir itu luar biasa. Bagaimana mungkin orang muda seperti itu memiliki warisan budaya yang begitu mendalam? Dari sudut pandang orang normal, ini sama sekali tidak mungkin. Namun, beberapa orang menghubungi Zhang Yu melalui kompetisi nasional ini, dan sekarang mereka sepenuhnya mengenali tingkat budaya Zhang Yu, dan tidak ada jejak kecurigaan lagi. Mungkin dari sudut pandang penciptaan novel, mungkin bersembunyi di balik komputer dan melakukan sedikit gerakan, yang lain belum tahu. Tetapi saat ini adalah permainan langsung. Dengan begitu banyak orang yang terlihat, Zhang Yu hampir tidak mau datang, dan dia memiliki banyak bakat. Bakatnya begitu telanjang di sini, bahkan jika Anda ingin mempercayainya, itu tidak akan berhasil. Jeniusnya begitu hebat. ... Qiu Yue mengagumi, sekarang tampaknya tidak ada yang bisa menghentikan Zhang Yu di sini. Ling Ling tidak bisa, begitu juga Xia. Feng Manru, yang berdiri di tumpukan gadis-gadis itu, bersinar dengan kegembiraan di matanya, dan berkata, Zhang Yu luar biasa. Dia terlihat sangat tampan sekarang. Dia akan baik jika dia menjadi pacarku. Oh, Xiaonan, kamu adalah pacarnya. Aku tidak. Hati Tan Xiaonan memohon ketika ditanya oleh pihak lain, dan dia berkata dengan cepat, kami hanya teman sekelas biasa. Itu hebat. Feng Manru mendengar lemparan 3 angka itu tampak lebih senang, dan berkata, jika kamu seorang wanita cantik yang bertarung denganku. Kalau begitu aku tidak akan bermain. Qiu Yuewen Yan menatap Tan Xiaonan. Aku merasa bahwa jika aku bisa bertemu dengan Tan Xiaonan dalam hal penampilan, Ding Lingling juga kalah dari Sun Xia. Jangan bermimpi lagi. Luo Ting menyela saat ini, Zhang Yu dan kamu tidak berada di sekolah yang sama, atau bahkan provinsi yang sama. Tidak mungkin di antara kalian sama sekali. Kamu harus menghadapi kenyataan dan lebih banyak berubah. Mari kita lebih fokus pada permainan. Hehehehe, gadis-gadis di sekitarku tertawa ketika mendengar ini. Wajah Feng Manru juga menunjukkan ekspresi tertekan. Benar-benar penuh imajinasi dan tulang punggung realitas, dia baru saja menyalakan sedikit api harapan. Melihat ini, Tan Xiaonan merasa lega di dalam hatinya. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia merasa lega, mungkinkah dia memiliki pikiran tentang Zhang Yu. Tampaknya tidak mungkin dia tidak berniat memiliki pacar sampai dia mewujudkan mimpinya. ... Zhang Yu di atas panggung telah melewati tinjauan tim peninjau lagi. Tian Hao mengumumkan untuk memasuki babak berikutnya, dan hitungan mundur di layar lebar muncul lagi. Sun Xia di atas panggung benar-benar kasar kali ini. Orang ini Zhang Yu juga sangat kuat. Mulai sekarang, dia sama sekali bukan lawannya. Mereka adalah tentara yang datang untuk memblokir, dan air datang ke tutun. Saat ini, mereka tidak memiliki petunjuk. Tidak bisakah mereka benar-benar mengalahkannya, bahkan dalam permainan. Waktu dengan cepat menghilang.
Sun Xia tidak mendapatkan petunjuk apapun. Pada detik terakhir, semua orang mengira tidak ada yang mengambil ronde ini. Zhang Yu tiba-tiba menepuk tombol tanya dan tertawa, biar aku coba ronde ini. Oke, Semua orang di lapangan melihat Zhang Yu mulai menyerang secara defensif. Semua orang menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya. Meskipun semua orang tidak tahu apa yang ingin dilakukan Zhang Yu, menurut teori bahwa pembuatan Zhang Yu harus menjadi produk yang bagus, itu pasti sangat menarik. Qiu Yuedao berkata, aku tidak tahu pertanyaan apa yang akan diajukan Zhang Yu. Aku yakin kesulitannya tidak akan kecil. Itu mungkin tidak terjadi. Lan Kehan menyela, menurutku dia tidak lebih dari sekadar pertanyaan angka atau pertanyaan angka yang panjang, dengan tambahan beberapa ratus, ribuan, atau 10.000. Qiu Yuedao berkata, ngomong-ngomong. Respons Zhang Yu sangat cepat. Bahkan jika pertanyaannya mirip dengan apa yang kamu katakan, aku yakin itu pasti sulit dijawab. Lan Kehan berkata, tidak mudah untuk menjawabnya, tergantung siapa Anda. Mungkin tidak mudah bagi Anda atau saya. Namun, bagi Sun Xia, belum tentu demikian. Bagaimanapun, puisi digital adalah kekuatan Xia. Saya rasa tidak mudah bagi Zhang Yu untuk menang dengan mudah. Beberapa gadis di sekitar mengangguk, termasuk Tan Xiaonan, bagaimanapun juga, puisi digital. Tidak lebih dari 1, 10, 100, 1000, 10.000 atau semacamnya, dan tidak dapat diubah menjadi bunga jika muncul lagi. Selain itu, level Sun Xia juga salah satu yang terbaik di sini. Saya yakin tidak mudah dikalahkan oleh Zhang Yu. Zhang Yu telah selesai mengetik saat ini, dan dia menekan tombol berhenti. Setelah teks muncul di layar besar, dia tersenyum pada Sun Xia dan berkata, adik laki-laki juga punya pertanyaan, mintalah saran. Malam lentera, Wu duduk di bawah jendela lampu. Tanya Chang Tian, di mana orang itu? Benci Jade, semua tidak ada kata kebenaran yang nyata. Saya tidak bisa berhenti mengatakan bahwa saya ingin menyerah. Saya tidak mengatakan apapun tentangnya hari ini. Tentang persahabatan, itu tidak buruk. Saya punya rencana hari ini, untuk membuatnya tidak bisa berkata-kata. Petik 2. Setelah Zhang Yu selesai berbicara, dia menatap Sun Xia sambil tersenyum dan mengangkat alisnya. Sun Xia mengerutkan kening dan melihat konten di layar. Dari sudut pandangnya, dia tampaknya tidak mengerti maksud Zhang Yu. Setelah menonton penonton juga banyak berdiskusi, berbicara langsung. Setelah semua orang berkomunikasi, mereka tahu bahwa mereka pada dasarnya sama. Apa yang dilakukan Zhang Yu? Apa sebenarnya arti karyanya? Jika judul diperlukan, bukankah seharusnya ada angka dalam karya tersebut? Namun, sekilas, pekerjaan di lapangan terlihat jelas, tidak ada nomor sama sekali. Benar-benar tidak sesuai topik. Zhang Yu tidak sesuai topik. Lan Kehan tertawa meremehkan, Zhang Yu memiliki terlalu banyak pertanyaan dan sedikit bingung. Jelas pada awalnya, panitia penyelenggara memiliki persyaratan yang jelas. Tidak diperbolehkan di jalan, penyimpangan, pertanyaan Xia mengharuskan Anda membawa nomor. Dan pekerjaan Zhang Yu tidak memiliki nomor sekarang. Menurut persyaratan, dia mengambil jawaban yang salah dan harus menguranginya. Qiu Yue juga mengangguk dan berkata, iya. Zhang Yu mungkin lupa bahwa pertanyaannya harus akurat. Tan Xiaonan juga mengerutkan kening. Jika dia tahu kelicikan Zhang Yu, sepertinya tidak mungkin dia akan melupakan persyaratan gelar. Tetapi jika Anda belum lupa, mengapa menulis sesuatu yang tidak relevan dengan topik? Wu Jieqi menghela nafas, sudah berakhir. Bos benar-benar bermain besar kali ini. Dia lupa pertanyaan tentang judul. Pekerjaan itu ditulis dengan baik, tetapi melenceng, tidak hanya tidak mendapat skor, tetapi juga mengurangi 10. Zhao Zijun juga mengangguk dan berkata, sepertinya bos bukanlah peri. Jenius bukanlah mesin. Dan bahkan jika Anda adalah mesin, bahkan mesin yang canggih, ada saatnya ia jatuh. Semua orang di kelas 12 mengangguk. Sayang sekali Zhang Yu lulus ujian sampai sekarang. Pada saat-saat terakhir, kuda itu kehilangan kaki depannya, dan festival yang terlambat tidak dijamin. Beberapa anggota juri juga berbicara. Chang Yi berkata, Lao Wu, apakah Anda punya ide tentang masalah ini? Wu Changhao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak melihatnya. Melihatnya sekarang, sepertinya itu tidak sesuai topik.
Luo Jinseng berkata, pada level Zhang Yu. Bukankah seharusnya dia melupakan persyaratan judul? Wu Changhao berkata, itulah yang dia katakan, tetapi jika dia tidak menyimpang, apa maksudnya dengan menulis ini? Yu Rong juga menatapnya dengan cemberut, dan kecurigaannya berangsur-angsur meningkat. Tian Zhenbo duduk di lapangan dan melihat konten di layar lebar, dan merasa sedikit aneh di dalam hatinya. Mengatakan bahwa Zhang Yu bisa melupakan persyaratan judul. Tampaknya tidak mungkin, tetapi jika Anda belum melupakan persyaratan judul, apa misteri dari karya ini di layar? Sun Xia melihat sebentar, tetapi dia tidak melihat sesuatu yang istimewa, sebaliknya dia menatap Zhang Yu dengan senyum di wajahnya, dan berkata, Zhang Yu. Aku tidak mengerti apa maksudmu dengan ini. Bisakah kamu memberiku penjelasan? Tian Hao, yang berdiri di samping, juga menyela, ya, Zhang Yu. Menurut aturan panitia penyelenggara, kamu harus memiliki nomor untuk pertanyaan ini. Tetapi kamu tidak memiliki nomor sama sekali di sini. Aku pikir kamu keluar topik, menurut peraturan, tetapi dikurangi 10. Zhang Yu tersenyum dan berkata, aku tidak ngelantur. Memang ada angka di sini. Apa? Sun Xia dan Tian Hao terkejut ketika mereka mendengar ini. Sebaliknya, mereka melihat konten di layar lagi, dan tidak menemukan angka di dalamnya. Mereka harus mengalihkan pandangan mereka kembali ke Zhang Yu lagi. Zhang Yu melihat kedua wajah itu dengan ekspresi bingung dan tersenyum. Aku akan menjelaskannya kepadamu. Ayo, kalimat demi kalimat. Yuan, makan malam, duduk di bawah jendela. Yuan Kuwu, untuk 1. Tanya Chang, Tian, siapa yang ada di sana? Tian Kuren, untuk 2. Benci orang, Jade, tidak ada kebenaran yang nyata. Jade pergi ke 1, pergi ke titik, untuk 3. Disebut Yuyu, berhenti, tidak bisa berhenti. Berhenti mengurangi, itu 4. Aku tidak akan mengatakan apapun padanya hari ini. Aku akan bicara langsung, untuk 5 orang. Tentang persahabatan, itu tidak buruk. Jika menyerah, itu 6 orang. Sulit untuk berbicara dalam bahasa sehari-hari. Sabun menjadi putih, untuk 7 orang. Cemas, pisau terbelah menjadi 2. Pisau terbelah menjadi 8 orang. Kasihan aku, ketidakberdayaan di tanganku sulit untuk dilempar. Aku punya rencana sekarang. Berbicara tentang ini, Zhang Yu menoleh untuk melihat ekspresi Sun Xia yang luar biasa, tersenyum sedikit, dan berkata, panggil dia tidak bisa berkata-kata. Petik 2. Berbicara tentang Zhang Yu, semua orang di antara penonton diam-diam terdiam. Dapat dikatakan bahwa jarum jatuh dapat terdengar, satu persatu, bodoh, menatap Zhang Yu sambil tersenyum di atas panggung. Kemudian sebuah kata terangkat di hati orang-orang pada saat yang sama, sungguh lelucon internasional. Kalian kewalahan, Ding Ling Ling di atas panggung melihat ini dan menghela nafas. Zhang Yu terlalu kuat, tampaknya ada celah besar antara dia dan dia. Tian Zhenbo juga memiliki tampilan yang luar biasa saat ini. Kalian pasti tahu bahwa keterkejutan yang dibawa Zhang Yu kepadanya kali ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Benarkah bakat-bakat dunia ini melimpah sampai sejauh itu? Papa. Seseorang berdiri dan bertepuk tangan untuk Zhang Yu, saat para penonton berdiri dan bertepuk tangan untuk Zhang Yu bersama-sama. Setelah itu tepuk tangan semakin keras, dan sorak-sorai seperti tsunami juga bergema di seluruh aula. Beberapa anggota kelompok juri juga berdiri, dengan ekspresi kagum dan bertepuk tangan untuk Zhang Yu bersama para penonton. Yu Rong bertepuk tangan dan berkata, Zhang Yu, luar biasa. Luo Jinseng mengangguk, aku benar-benar tidak menyangka. Bagaimana dia menulis karya yang dilebih-lebihkan seperti itu dalam waktu yang begitu singkat. Bahkan jika para master terkenal di zaman kuno dibandingkan dengannya, aku khawatir itu masih sebuah poin. Beberapa orang di sekitar mengangguk ketika mereka mendengar ini. Dari sudut pandang mereka, bocah Zhang Yu sungguh luar biasa. Feng Manru, yang matanya telah berubah menjadi bentuk hati saat ini, berseru dengan gembira, sangat tampan. Bagaimana mungkin Zhang Yu begitu tampan? Qiu Yue juga mengagumi, Zhang Yu benar-benar berbakat. Karyanya sungguh luar biasa. Tan Xiaonan melirik Zhang Yu di lapangan dan tersenyum dan berkata, aku sudah saling kenal sejak lama. Kau akan tahu, dia orang yang luar biasa. Berbicara tentang ini, dia menoleh untuk melihat warna terkejut di wajah Lan Kehan di sebelahnya,
yang tidak menghilang, tertawa, Lan Kehan. Bagaimana perasaanmu tentang pekerjaan Zhang Yu? Di luar topik, ketika gadis-gadis di sekitarnya mendengar ini, mereka semua tersenyum dan menatap Lan Kehan pada saat yang sama. Wajah Lan Kehan menghilang saat ini, malu, dan berkata, lagu ini oke. Diam-diam tidak senang, hehehehe. Beberapa gadis di sekitar tertawa ketika mereka mendengar ini. Lu Yuxuan dan Cai Zichen juga saling memandang, pada dasarnya melihat kelemahan di mata masing-masing. Zhang Yu hampir seperti gunung tinggi yang langsung menuju awan, berdiri di depannya. Melihatnya sekarang, keduanya hampir tidak memiliki harapan untuk melampauinya. Sun Xia akhirnya tersadar dari keterkejutannya, menatap Zhang Yu, dan mengagumi, Zhang Yu, kamu terlalu hebat. Aku tidak bisa menangkap puisimu. Kamu menang. Zhang Yu tersenyum dan berkata, pindah. Tian Hao dikagumi kali ini. Sekarang kita tidak menunggu juri untuk mengumumkannya, dengan keras, mari kita ucapkan selamat kepada Zhang Yu karena menang lagi. Penonton mendengar tepuk tangan ini dan berteriak lagi untuk lemparan 3 angka. Untuk pemain yang bagus seperti itu, tetapi juga pemain lokal, tentu saja, orang-orang di kampung halaman harus memberikan dukungan yang hangat. Wu Jie berkata dengan gembira, bos menang lagi. Lihat, tidak, bos tidak terkalahkan. Bersamaan dengan teriakan aneh Wu Jie, semua orang di kelas 12 menanggapi dengan keras, bersorak untuk Zhang Yu.